else could I want? What else could I need? There's one thing I ask for, one thing I seek, to dwell in your presence, to look on your face. You flood my awareness as I lean into grace. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimbamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih kau sudah layakkan setiap kami dengan kuasa dari Yesus, sehingga kami boleh dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami bawa pujian sembah kami saat ini kepadamu ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami, Engkau yang layak terima sembah kami ya Tuhan. Biar Engkau ditinggikan, disenangkan ya Aba, dan Engkau yang bersemayam atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami berdoa. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan boleh buat Tuhan kita saudara. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara. Kami bawa hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercampur.
bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari sama-sama dari awal saudara katakan pujian ini. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari saudara sendiri angkat pujian ini saudara katakan. Kau telah sama-sama saudara katakan. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan Indonesia. Oh, jadi doa kita saudara katakan. Oh, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu. Oh ya Tuhan, jadikan setiap kami katakan. Jadikan aku yang kudus. Oh ya Tuhan, jadikan aku mesbah doa bagi Indonesia. Ini doa kami ya Tuhan. Oh ya Tuhan, jadikan aku bait suci
bercela, jadikan aku mesbah doamu, bagikan lebih lagi saudara. Oh, jadikan kami, jadikan aku yang kudus Tuhan, dan tak bercela di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadikan aku mesbah doamu, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Oh ya Tuhan, ini kami umat-Mu, kami datang kepadamu. Mari buka hati kita saudara, angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan sore ini. Ini kerinduan gereja-Mu ya Tuhan. Jadikan kami bait suci-Mu. Oh ya Tuhan, mesbah doamu, Yesus. Oh ya Tuhan, kerinduan kami, ya lama ya lama ya lama, haleluya. Oh Yesus, ya Tuhan, kami datang kepadamu. Ini kami bawa hidup kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Oh lama sana ya lama shandara lama shalala balalama ya lama ya. Oh ya lama ya lama ya lama se ya lama ya lama ya lama. Kau yang sudah bisa menyembah di dalam roh, mari sembah dengan bahasa roh saudara. Sembah di dalam roh saudara. Kau yang belum bisa berdoa dalam roh, mari sembah dengan bahasa sehari-hari saudara. Angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan, sembah Tuhan. Horalama sandara balala balalambo, shekadala balala balala balala, hiaralama lala balalama, hiaralama sandaya lalabo, hiaralama ya sandaya lalamai, shalala balala 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 ya lalabo, hiaralama sandi. Ini kami gereja-Mu Tuhan, ya lama sanda kami hampiri Engkau, oh ya lama se, la balala 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 balala, ya la balala 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 balala, shidiri alama ya alamu, Kau ajaib Tuhan. Dahsyat bagi kami, Yesus. Berseru kepada Tuhan Yesus, ya lama se, ya lama ya lama, haleluya. Kulala balala balala, ya lama takaya lama ya lama. Ya la la ba la la ba, ya la la ba, ya la la bo. Ya la la ba la la ba la la ba la la ba, la la ba la la ba la la ba. La ba la 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 la ba.
Kami perlu Engkau ya Tuhan. Oh, penuhi setiap kami. Ya lama sanda ya lama shana ya lama ya lama hey ya lama se ya lama shadedededede shalala balala 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 oh ya lama. You are awesome Jesus, you are awesome Lord, you are awesome Jesus. Oh, kami sembah Tuhan, kami sembah, kami sembah. Oh Yesus, Yesus. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Allah yang dahsyat. Katakan pujian ini kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ayo lebih lagi saudara sendiri katakan ucil. Ucilah aku. Amin ya Tuhan. Mari sama-sama saudara katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, kami agungkan Tuhan. Oh Yesus,
sembah, ku agungkan, oh ku agungkan Yesus Raja. Amin. Yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa dan layak disembah, ku agungkan Yesus, ku agungkan, oh Yesus Raja yang berkuasa, layak disembah dan layak disembah. Ayo lebih lagi saudara. Ku agungkan Tuhan, ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Kau yang berkuasa Tuhan, oh layak disembah. Ku agungkan Yesus, ku agungkan Yesus Raja, Tuhan yang berkuasa. Haleluya, layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Tuhan, oh dan layak. Lebih lagi, ku nyanyi hosana, ku nyanyi. Tinggikan Tuhan sedang. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di. Ayo sembah Tuhan saudara. Hurala batakana lama syadara balala 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 balala. Tinggikan Tuhan Yesus. Hurala batakana balala 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 balala. Yesus Raja kami. Huyalala balala 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 balala. Kau berkuasa ya Tuhan, layak disembah. Oh ya lala balala balala balala. Kilala balala 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 balala. Shalak baba 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 baba. Oh ya lama, ya lama. Oh ya la bala 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 la. Shala ba 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 ba. Oh ya lama. Oh ya Tuhan, Kau layak Yesus. Hurala balala 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 balala. Shalala balala 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 balala. Hurala balala 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 balala. Shed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 . Oh Shakarama yaralama 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 yaralabo yaralama yaralama yaralama. Amin 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 ya Tuhan. Lala balala 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 balala. Mari kita bangkit diri bersama Bapak Ibu Saudara. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi
Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kau layak disembah ya Tuhan. Kau layak ditinggikan. Shalalabataka ya ralabala. Oh, ralabataka ya ralabalala. Oh, ralabataka. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Sungguh Kau ajaib ya Tuhan. Terima kasih Kau terus tuntun hidup kami ya Tuhan. Kau yang nyatakan kemuliaan-Mu. Dari kemuliaan satu menuju kemuliaan berikutnya Tuhan. Atas hidup kami. Pakai kami ya Tuhan. Jadi alat-Mu ya Tuhan. Melakukan kehendak-Mu pada zaman ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kami puji. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Hari ini Tuhan sedang curahkan rohnya atas setiap kita. Yang mau katakan amin, yang setuju katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi, saudara. Kasih salam kiri kanan saudara, bilang anggur yang baru sedang tercurah atas hidupmu. Amin. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Ayo lihat kiri kanan saudara, katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatah. Ayo bersorak bagi Tuhan, umat Tuhan. Tinggi katakan, hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Roh Kudus tercurah buat setiap kita, katakan amin. Ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan, lihat kiri kananmu, katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Katakan belenggu dosa telah dipatah. Ayo bersorak bagi Tuhan Yesus. Dua tangan tinggi-tinggi, katakan anggur baru tercurah,
Angkat tanganmu sama-sama katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai umat Tuhan. Sorakan yang melakukan perkara lebih besar lagi. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Pakai setiap kami, bawa setiap kami terbang bersama Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang keras saudara, nyanyikan pujian ini. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu, beri keku. Ayo lebarkan tangan kita sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman Tuhan pelita buat setiap kita. Amin. Ayo lebih lagi saudara, nyatakan pujian ini. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Oh, janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu Tuhan menuntun setiap kami. Ayo yang menantikan Tuhan, angkat tanganmu, beri kekuat. Angkat tanganmu sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh, sebab firman-Mu teguh menopang. Ayo bilang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Karena jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Katakan, firman-Mu sungguh telah membebaskan. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Musik memuji Tuhan. Hey, tepuk tangan sama-sama saudara. Haleluya. Biar hari-hari ini kita mau terbang sama Tuhan. Katakan amin. Siap-siap saudara. Boleh longgarkan tangan saudara. Katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan. Oh, bersama dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu oh, ku kan. Ayo lagi saudara, bilang ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan. Oh, bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin saudara. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu. Siap-siap saudara terbang lebih tinggi. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Ayo lambaikan tanganmu sama-sama katakan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam
dahsyat saudara. Boleh lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan wow. Haleluya. Boleh lebih lama lagi buat Tuhan Yesus saudara. Wow. Sungguh kau dahsyat Tuhan. Terpujilah namamu, hanya dalam nama Yesus kami memujimu. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Masih siapkan hati kita saudara. Lebih lagi datang kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ya Tuhan, kami nyatakan kepadamu ya Tuhan. Sama-sama katakan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, nyatakan sama Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Oh, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, saya mau cinta Yesus.
sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, sembah Tuhan sedang. Amin. Sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk, oh, kami menyembah. Ayo sembah Tuhan saudara. Horala balala 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 balala, syakalala balala 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 balala. Oh ya lala balala 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 balala, syarala balala 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 balala. Oh ya lala baba 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 baba. Shalala balala 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 balala. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Bawa sembahmu sama Tuhan. Horala bayarala balala 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 balala. Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Yesus, katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi katakan Yesus. Oh, ya Tuhan, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Oh Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
hanya bagimu. Segala. Amin. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, amin. Segala hormat hanya bagimu ya Tuhan. Oh Yesus, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan, hanya bagimu, hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Shalom semuanya. Akhir-akhir ini dengan bertalu-talu saya banyak bertanya, apa yang menjadi isi hati Tuhan? Saya minta agar saya diberi kepekaan lebih lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Tuhan menjawab dengan memberikan firman di dalam Yeremia 33 ayat 3 yang berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saya terus berseru dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan baru-baru ini Tuhan memberikan tuntunan buat kita melalui pesan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Secara ringkas, pesan Tuhan kepada kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena itu mata kita harus tertuju kepada Dia, mengandalkan Dia, fokus hanya kepada Dia, Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, bahwa Ia tahu segala pekerjaanmu, maka demikian juga Tuhan Yesus tahu segala pekerjaan kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amsal 15 ayat 11 berkata, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Terlebih lagi hati anak manusia. Karena itu kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menghendaki agar kita menuruti firman Tuhan. Dan jangan sampai menyangkal namanya. Dan yang keempat, Tuhan menghendaki agar kita terus menuruti firman Tuhan.
untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal di atas, maka janji Tuhan, yang pertama, pintu yang selama ini tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Mungkin itu pintu pelayanan, pintu pekerjaan, pintu persoalan yang tidak kunjung selesai, dan lain-lain. Yang kedua, orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, tetapi kelakuannya tidak seperti itu, di mana mereka terus-menerus menekan kita. Akan Tuhan suruh datang dan berkata bahwa Allah mengasihi kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sesuai dengan referensi dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang mengatakan, mereka yang menjadi pemenang sebelum hari itu tiba akan dilindungi dari hari pencobaan melalui pengangkatan atau rapture. Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita harus percaya bahwa hari pencobaan itu sudah dimulai dan akan terus makin hebat. Kalau mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi pemenang. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang pemenang ini, dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa melakukannya, maka dia disebut sebagai pemenang dan akan ikut dalam pengangkatan. Haleluya! Pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Pada waktu Tuhan ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sesuai dengan kitab para rasul, kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Bahasa roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Haleluya! Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi.
saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bagi kita ini juga bisa diartikan, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Yang ketiga, mereka suka memberi. Yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow! Siapa yang tidak mau jadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya terjadi di antara orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Kita sekarang berada di tahun 2026. Tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Saya percaya untuk penuaian jiwa yang besar perlu goncangan yang besar. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum juga menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius
yang bukan orang Yahudi untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tapi sekarang mereka, termasuk kita, juga pergi ke seluruh dunia. Haleluya! Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat, dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Di dalam pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, yang pertama tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, termasuk bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Yang keempat, juga mengenai Pentakosta ketiga. Dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada zaman kisah para rasul tadi. Kita juga melihat bahwa dengan media online, terlepas dari kebaikan, keburukannya, pro dan kontra, tapi tidak bisa dipungkiri, dengan media online terjadi percepatan dalam penyelesaian amanat agung. Hari-hari ini, banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang mendapatkan hal yang sama, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka apabila Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau dengan kata lain, apabila amanat agung selesai, baru setelah itu, waktunya tidak ada yang tahu, Tuhan Yesus datang kembali. Pesan yang kuat hari-hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua hari-hari ini, Aku datang segera. Aku datang segera. Aku datang segera. Mari, angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified.
and magnify. Oh God, I worship you. Sekali lagi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Berbasaro. Bala shalala bala 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 bala. Uri la 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 bala 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 bala. Oh ra bala 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 bala. Oh Jesus, Jesus, curahkan pengurapan buat kami semua ya Tuhan. Jadikan kami alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Kau datang untuk kali yang kedua. Oh ra ba 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 ba. Oh ya la 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 la. Terima pengurapan Tuhan, terima, 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 terima. Oh ra ba la ba la. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari kita dudukkan kepala. Arahkan hati, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau. Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan untuk kita selesaikan, langsung kita minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Engkau. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dibertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan terima kasih, dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Kau sudah menyembuhkan yang sakit Tuhan. Membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan putus pengharapan. Oh Tuhan Yesus Kau baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus ya Tuhan. Diserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Beri kami kekuatan untuk kami melakukan setiap perintah firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu dan sebentar kami mau bawa persembahan syukur kami ya Tuhan ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Berkati pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih kami percaya firman-Mu Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah buat setiap kami Tuhan. Supaya buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang di luar sana. Terima kasih, ingatkan kami Tuhan untuk terus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Tanamkan hati dan pikiran Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan. Tapi kami percaya ada Tuhan yang pegang segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Pastor Billy Tuhan. Menggembalakan tempat ini Emporium Pluit Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatinya Tuhan. Terus tambahkan visi dan misi yang baru Tuhan. Kami percaya gereja-Mu akan Tuhan pakai. Menyelesaikan amanat agung Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini dan di Emporium Pluit.
fluid. Berikan kekuatan yang baru Tuhan. Hikmat daripada Tuhan ada dalam kehidupannya. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Keluarganya selalu terkubungkus dengan kuasa dari Yesus yang sempurna. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi Pastor Niko Tuhan. Terima kasih untuk GBI Gatot Subroto. Kepanjangan tangan Tuhan yang kami percaya hari-hari ini. Tuhan terus jagai dan lindungi Tuhan. Gerejamu Tuhan di mana gembala kami berada Tuhan. Berikan kesehatan yang prima Tuhan. Kuatkan kakinya Tuhan terus berjalan menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Agenda Tuhan, rencana Tuhan digenap di GBI Gatot Subroto Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Gembala kami Tuhan, ibu dan semuanya wakil gembala Tuhan. Kami percaya semua pemimpin kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih juga buat hari ini Tuhan. Terima kasih kami percaya satu kehormatan kami bisa melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan buat Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat jemaat-Mu. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang setia hadir di tempat ini Tuhan. Di tengah waktu, di tengah hari-hari yang tidak mudah ini Tuhan. Tapi kami percaya mereka memprioritaskan Tuhan datang ke tempat ini. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendapatkan pengurapan Tuhan. Kami percaya keluar dari tempat ini Tuhan. Janji-janji Tuhan akan digenapi atas kehidupan mereka Tuhan. Seperti yang Kau firmankan Tuhan. Selama mereka menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kami percaya berkat itu akan ada buat jemaat-Mu di Senayan City ini Tuhan. Terus menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Dan apa yang mereka lakukan, keluar masuk mereka Tuhan, buah tangan mereka Tuhan buat baik, berhasil dan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, suami, istri dan anak-anak Tuhan, yang bekerja, yang bersekolah, yang berusaha Tuhan. Kami percaya Tuhan jagai mereka di waktu-waktu ini Tuhan. Dan kami akan melihat mereka akan keluar menjadi pemenang. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Kami tahu Tuhan, dengan sukacita mereka memberi Tuhan, sesuai dengan kerelaan hati dan mereka menjalankan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menggenapi. Tuhan tidak pernah berhutang akan membalas apa yang mereka tabur berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami berdoa buat Indonesia. Terima kasih untuk Indonesia, bangsa yang besar. Kalau kami ada di Indonesia, kami percaya Tuhan, jadikan kami orang-orang yang benar. Kami mau ambil bagian untuk berdoa buat bangsa Indonesia di waktu-waktu yang tidak mudah ini Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan akan bertindak. Tuhan akan berperkara atas Indonesia, atas ekonomi Indonesia, atas keamanan Indonesia. Kami perkatakan shalom atas Indonesia. Diberkatilah pemimpin kami, Bapak Presiden dari Prabowo dan Wakil Tuhan. Setiap kabinet-kabinet yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini, inilah doa kami. Jadikan mereka orang-orang yang takut Tuhan. Memimpin bangsa yang besar ini dengan hikmat daripada Tuhan. Berkatilah pulau-pulau kami dari timur barat semuanya Tuhan. Air, tanah, udaranya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan. Dan jadi apa yang Tuhan mau atas Indonesia. Untuk kota kami Jakarta Tuhan. Kami berdiri di atas kota kami Jakarta. Shalom Jakarta Tuhan. Dan kami percaya bangsa Indonesia, kota kami Jakarta akan menjadi bangsa dan kota kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang. Kami mau siapkan hati kami untuk terima yang terbaik dari Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.